Silakan Ibu Esther. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini saya sangat berbahagia karena kita ada bersama-sama. Dan kalau kita ada di dalam persekutuan, namanya persekutuan doa, berarti doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita hargai dan kita hormati kehadiran Tuhan. Kita buka hati kita lebar-lebar. Kita undang Dia, kudus-kuduskan hati dan pikiran kita. Supaya firman Tuhan yang akan ditabur boleh sungguh mencapai seluruh area kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini temanya adalah mengenai uang. Dan uang itu kita perlu. Itu alat tukar. Tapi itu bukan segala-galanya, itu bukan Tuhan. Mari sama-sama kita lihat, tadi kan sudah berdoa ya. Mari sama-sama kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 10. Panitia memberikan saya ini dan kita baca bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uangnya beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mari kita perhatikan, memang benar. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Berapa banyak keluarga, saudara bersaudara berantem. Duit. Ujung-ujungnya duit. Kakak beradik berantem karena uang. Orang tua anak berantem gara-gara uang. Ipar-iparan berantem karena uang. Kalau kita cinta Yesus, maka fokus kita pada Yesus, bukan kepada uang. Karena uang yang kita begitu dambakan bisa membuat perpecahan. Berapa banyak kita lihat saudara bersaudara pecah, putus hubungan. Apa gunanya kita bersekutu? Apa gunanya kita baca firman Tuhan? Apa gunanya kita berdoa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari putus hubungan dengan keluarga, baik kakak beradik, orang tua anak, ipar-iparan, saudara bersaudara, dengan siapa saja kita bisa bertengkar gara-gara uang. Tapi mari kita arahkan perhatian kita. Kita fokus kepada Yesus. Karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan berkat kita bukan uang. Tapi berkat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lihat di dalam kitab suci. Di dalam kitab Kejadian 37. Sama-sama kita buka. Kitab Kejadian 37. Bagaimana Yusuf ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf ialah anak yang lahir dari masa tuanya. Dan ia suruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara, kita lihat bagaimana pertengkaran terjadi. Karena apa? Iri, benci. Kalau benci itu sudah masuk di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kalau benci itu masuk dalam hidup
antar saudara bersaudara, maka apa yang terjadi? Tidak mungkin dia menyapa dengan ramah. Berapa banyak kita lihat saudara bersaudara tidak ramah satu sama lain. Padahal kita memuji Tuhan loh. Kita bersyukur, kita berbahasa lidah, berbahasa roh. Kita melayani. Tapi apa gunanya ini semua kalau kita tidak ramah satu sama lain? Kita minta kepada Tuhan. Baik saudara maupun saya. Kita minta kepada Tuhan. Berikan kepada kami hati Yesus, pikiran Yesus, sehingga firman Tuhan yang kita dengar mengubah kehidupan kita. Cek, recheck, cross check, double check dalam hidup kita. Adakah di dalam kehidupan kita rajin berdoa, kita rajin bersekutu, kita rajin baca firman Tuhan, tapi adakah dalam hidup kita di mana kita tidak ramah kepada orang lain? Tidak ramah pada saudara kita, saudara sedaging, kita satu keluarga. Kita cek, kalau ada kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal demikian terjadi, kita minta ampun dan kita minta ubahlah kami. Supaya dalam hidup kami yang satu kali ini, bukan uang yang menjadi fokus kita, tapi fokus kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Saudara-saudaranya tidak ramah pada dia, benci, makin hari makin marah pada dia, dan sungguh satu waktu dia dapat mimpi, dan ketika dia dapat mimpi dia cerita kepada saudara-saudaranya, lebih parah lagi terjadi. Mereka lebih marah lagi sama dia. Kadang-kala mimpi kita belum waktunya untuk cerita, dan kalau kita cerita akan terjadi kemarahan yang luar biasa. Maka tega-teganya Yusuf ini pada ayat 24 dia dibuang di sumur yang kosong. Padahal dia bawa apa? Dia bawa rantang. Dia bawa makanan kepada saudara-saudaranya yang sedang bekerja, menggembalakan kambing dan domba. Dia bawa makanan, tapi apa yang terjadi? Mereka ambil makanannya, mereka ambil berkatnya, dan mereka buang dia di sumur kosong. Pada ayat 27, mereka jual dia. Tega-teganya menjual saudaranya. Kembali uang dan uang dan uang. Peran penting pada saat itu, peranan yang penting adalah uang. Mata mereka tertuju kepada harta. Mata mereka tertuju kepada uang. Mereka rela, mereka tega menjual saudaranya. Dan kalau kita lihat pada ayat 28, ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Uang itu lebih berharga dari persaudaraan. Bayangkan, uang itu mereka anggap lebih berharga daripada persaudaraan. Mereka buang persaudaraan. Mereka lebih pentingkan uang. Dijauhkan daripada kita. Perkara begini terjadi di keluarga kita. Minta kepada Tuhan. Berapa banyak kita baca, kita lihat. Orang masuk keluar pengadilan. Orang bertengkar. Orang tidak satu sama lain, tidak mau kenal lagi. Bahkan kutuk mengutuk, sumpah serapah keluar dari mulut. Semua gara-gara apa? Uang dan uang dan uang. Dan kalau kita baca terus, firman Tuhan berkata, sebegitu dia dijual, kemudian dia tiba di rumah Potifar, kemudian kembali istri Potifar mengkhianati
berbohong, berdusta, sehingga Potifar memasukkan dia di dalam penjara. Tapi satu waktu Firaun bermimpi dan hanya Yusuf yang dapat menguraikan mimpi, menceritakan apa artinya mimpi. Hari ini dia masih berada di penjara. Keesokan hari dia sudah masuk di istana dan jadi orang nomor 2. Firaun nomor 1, Yusuf nomor 2. Kalau kita punya mimpi dari Tuhan, kadangkala lama sekali kita harus tunggu supaya mimpi dinyatakan. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Pada saat dia dibuang di sumur, pada saat dia dijual dengan harga 20 shikal, pada saat dia dimasukkan di dalam penjara, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan satu waktu dia masuk istana dan dia berkuasa penuh dan dia yang memerintah uang, bukan uang memerintah dia. Mari kita cek, recheck, cross check, double check dalam hidup kita. Adakah di dalam hidup kita yang menguasai uang atau uang menguasai kita? Kalau uang menguasai kita, malapetaka akan terjadi. Tapi saya bersyukur anak-anak Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, hatinya tertuju kepada Tuhan, diubah dari hari ke hari, sehingga hati kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Hati kita cinta Tuhan Yesus, dan Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Sumber berkat kita adalah Tuhan Yesus, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan itu Tuhan yang berikan. God's favor is on us. Dia yang berikan kita. Apa saja yang kita perlukan, dia taruhkan di dalam tangan kita. Dan dia berikan apa yang kita perlukan. Saya ingat dulu ada satu tante, dia itu sudah demensia, pelupa. Tapi heran banget. Kalau soal uang, dia tahu. Siapa yang pinjam dari dia, siapa yang belum kembalikan uang, dia tahu semua. Tapi kalau yang lain-lain semua dia lupa. Biarlah dalam pikiran kita yang ada adalah juru selamat, penebus, Yesus Kristus, yang menguasai kita, hati kita sepenuhnya dan seutuhnya. Biar kita jadi seperti Yusuf, yang akhirnya dia memerintah dan seluruh keuangan ada di dalam tangannya. Dia kendalikan semua. Bukan uang kendalikan dia, tapi dia yang kendalikan uang. Biarlah kita umat Tuhan, orang percaya, yang beribadah dengan setia, yang berdoa dengan setia, yang baca kitab suci dengan setia. Kita minta kepada Tuhan, kehidupan kita biar orang lain berkata, sungguh benar, dia adalah hamba Tuhan. Sungguh benar, dia takut akan Tuhan. Sungguh benar, kasih nampak dalam hidupnya. Sungguh benar, keluarga, saudara bersaudara, nampak mereka satu sama lain baku sayang, saling mengasihi, saling menghormati. Bukan cekcok terus menerus. Kita minta kepada Tuhan, kita cek dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, kakak beradik kita, tetangga-tetangga kita, adakah kita cekcok? Kalau kita cekcok, kita minta pada Tuhan, mampu-mampukan Tuhan saya, supaya saya berbaikan dengan tetangga saya, dengan keluarga saya, dengan sahabat saya. Mungkin ada sahabat yang begitu dekat dengan kita. Kita makan sepiring sama-sama, pergi sama-sama. Tapi gara-gara uang, tiba-tiba pisah satu sama lain. Dan kalau yang satu kita lihat sebelah sana, datang itu saudara kita buang muka, pura-pura nggak lihat. Wah,
Alkitab soal pura-pura nggak usah diajar deh, profesor semuanya. Tapi kita minta pada Tuhan, Tuhan ubahlah kami sekalian. Pada umur begini, satu waktu kelak kita akan kembali ke Tuhan. Biar kita pertanggungjawabkan harta, uang, kelakuan, kehidupan, apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kita pertanggungjawabkan. Dan kita berkata, Tuhan, terima kasih. Selagi aku hidup, Engkau ajar saya mengasihi. Selagi aku hidup, Engkau ajar saya mengampuni. Selagi aku hidup, dan kehidupan kita pendek sekali di dunia ini. Sangat pendek. Kita tidak tahu sesudah ini siapa dipanggil pulang. Dan kalau dipanggil pulang, biar kita dipanggil pulang dalam keadaan baik. Saling mengasihi. Saling mengampuni. Saling bermurah hati satu sama lain. Saling memberi. Dan kita berkata kepada Tuhan, inilah aku. Biarlah aku mengasihi Engkau, tapi juga mengasihi sesamaku. Amin. Hidup kita hanya satu kali. Tiap perbuatan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Belajar manis-manis satu sama lain. Belajar saling menghormati, saling menghargai, saling mengampuni, saling mengasihi. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan hadiahkan kepada Yusuf. Akhirnya dialah yang berkuasa. Dan Yusuf ini, karena dia lihat bagaimana tadinya berantem tuh Yakub sama Esau. Gara-gara yang satu berebut hak sulungnya. Dia jual hanya dengan semangkok brenebon, kacang merah dijualnya. Tapi kan kemudian hak sulung daripada Esau diambil oleh Yakub. Makanya dia lari pergi jauh-jauh. Karena dia sudah buat salah sama kakaknya. Tapi satu waktu dia ingat. Satu waktu dia ingat kesalahan dia. Dia mau bertobat, dia mau kembali. Dia rindu untuk kembali kepada kakaknya, kepada keluarganya. Kita lihat sama-sama di dalam Kejadian 33. Di dalam Kejadian 33. Dia rindu banget. Dia bawa segala harta, segala apa dia ingin persembahkan kepada kakaknya. Dan ketika dia lihat Esau dari jauh, dia sujud menyembah kepada Esau, minta ampun. Kita lihat pada ayat 10, apa yang kata Yakub ketika dia bertemu dengan kakaknya dan dia berbaikan. Dari tadinya marahan, tadinya benci, tadinya dendam. Tapi pada ayat 10 dia katakan, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Kalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Tadinya bermusuhan, benci, dendam, marah, sumpah serapah keluar dari mulut. Tapi ketika kerinduan daripadanya untuk berbaikan, mengampuni, minta ampun kepada kakaknya apa yang dia buat terhadap Esau. Sehingga ketika dia bertemu dengan Esau, dia berkata, melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Renungkan, siapa yang saudara paling benci dari saudara, atau tetangga, atau teman, atau siapa saja. Apa yang saudara masih begitu tidak suka, tidak ramah pada dia. Biarlah ini bisa terjadi. Melihat wajah-Mu, serasa melihat wajah Allah. Wah, ini sungguh luar biasa. Kita minta kepada Tuhan, biar ada damai, ada sukacita, ada ketenangan.
ketenangan. Buang semua cinta akan uang itu. Buang. Uang itu tidak bersalah. Tidak bersalah. Tapi kita manusia bersalah. Karena kita cinta akan uang. Kadangkala orang lebih cinta akan uang daripada saudaranya. Cinta akan uang daripada sahabatnya. Tapi kita minta kepada Tuhan. Pulih-pulihkan hati ini Tuhan. Ubahlah hati ini. Supaya kita belajar melihat wajah Allah pada saudara kita yang tadinya musuh. Ini sungguh luar biasa. Dan karena Yakub dan Esau ini diperhatikan oleh Yusuf. Ketika itu Yusuf masih muda sekali, masih kecil. Tapi dia simpan itu di dalam hati dan benaknya. Ketika saudara-saudara yang menjual dia datang ke istana. Saudara-saudaranya tidak mengenal dia. Tapi Yusuf langsung kenal. Ini saudara-saudaraku. Dan karena pengalaman Esau dan Yakub masuk dalam hatinya. Ketika mereka bertemu. Apa yang dibuat oleh Yusuf? Dia rangkul. Dia cium. Dia menangis. Dia mengampuni. Ini luar biasa. Padahal dia dibuang, dibohongin. Tapi ketika bertemu, karena masuk dalam pikirannya, omnya sama papanya berbaikan, dan apa yang terjadi? Terjadi di dalam hatinya. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, yang tadinya musuh daripada dia. Tapi dia ampuni. Dia rangkul saudara-saudaranya. Dia berikan tempat yang terbaik di tanah Mesir. Yaitu Goshen. Dia berikan makanan. Dia suruh panggil ayahnya. Dan mereka hidup di dalam damai dan kelimpahan. Minta pada Tuhan. Supaya dalam hidup yang satu kali ini. Kita punya hati damai. Sukacita. Ada ketenangan. Ada pengampunan, ada kasih satu sama lain. Kalau ada musuh di kita, terutama keluarga, masukkan dalam hati, kurangkul dia. Dan ku ingin berkata, di wajahmu aku melihat wajah Allah. Puji Tuhan, biar orang lain melihat wajah Allah di wajah kita. Dan kita melihat wajah Allah di wajah orang lain. Puji Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Mari kita lihat juga di dalam Injil Matius. Ada orang yang begitu suka duit. Sangat suka uang. Bahkan terikat dengan uang itu. Kita sama-sama buka Injil Matius 26. Injil Matius 26 ayat 47. Kita baca bersama-sama. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam-imam kepala kan rohani, tua-tua bangsa Yahudi kan rohani. Tapi lihat apa yang terjadi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan kepada tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia. Tangkap dia. Bayangkan di dalam Alkitab dikatakan di sini orang yang kucium. Jadi belum tentu orang cipika-cipiki itu benar. Kita harus minta kepada Tuhan. Kalau ada orang cium kita sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, ciuman itu adalah cium yang tulus. Bukan ciuman Yudas.
Yudas dia menjual Tuhan Yesus dengan ciuman manis. Orang yang ciumkan berkata, I love you. Maksudnya kan begitu. Tapi dia bilang orang yang kucium dia. Ayat selanjutnya. Baca. Tangkap dia. Dia manis di depan. Dia cium di depan. Tapi dari belakang dia tikam. Tuhan tolong kami sekalian. Supaya kami tidak berbuat demikian. Ajarlah kami Tuhan untuk berbicara tulus. Ajarlah kami Tuhan dalam hidup kami yang sehari-hari. Di mana kami bergaul dengan firman Tuhan. Di mana kami baca firman Tuhan. Di mana kami renungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pada saat kami bercakap-cakap. Biar dari mulut kami keluar bahasa surgawi. Bahasa cinta. Bahasa kasih. Bahasa pengampunan. Bahasa kemurahan. Biar itu keluar dari mulut kami. Tuhan itu terlalu baik, sangat baik. Kita lihat sekarang di Injil Lukas. Injil Lukas 22. Injil Lukas 22 ayat 48. Kita baca. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jangan sampai kita lakukan ini. Kita menyerahkan saudara kita. Kita menyerahkan Tuhan dengan ciuman. Tolong kami sekalian. Kudus-kuduskan kami. Suci-sucikan kami. Jangan sampai kami pentingkan uang dan kami abaikan saudara kita. Kita baca lanjut. 49. Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkata kepada mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah sehingga telinga orang itu dan menyembuhkan. Bayangkan, mereka yang sangat buruk terhadap Tuhan. Rombongan ini yang buruk. Tapi ketika orang ini telinganya dipotong sama pedang, Yesus ambil telinganya, pasang telinganya kembali dan sembuhkan. Tuhan Yesus tetap baik terhadap orang yang jahat kepada dia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau tetap baik, tetap berusaha untuk hidup di dalam damai? Jangan sampai kita dikontrol sama uang, tapi kita dikontrol oleh kasih, pengampunan, dan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu baik. Semua kita pasti punya pengalaman di dalam hidup ini. Baik saudara maupun saya. Tapi itu adalah latihan demi latihan. Karena Yesus berkata, tempat di mana aku berada, engkau juga akan berada. Itu bukan lokasi, tapi itu situasi di mana kita mengalami perkara-perkara yang sulit kita mengampuni. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus, di mana ketika sulit dia mengampuni, angkat itu telinga, pasang itu telinga, dan sembuhkan orang yang memusuhimu. Tuhan itu baik, mengajar kita terus dari hari ke hari. Baik saudara maupun saya, kita belajar dan belajar dan belajar. Supaya satu waktu kelak, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, tak bercacat, tak berkerut,
karena dosa yang kita buat telah diampuni oleh Tuhan. Darahnya yang tercurah sungguh-sungguh telah membersihkan kita. Saudara ingat, ada satu tentara Romawi. Dia yang diberi tugas untuk menompak lambung daripada Tuhan. Dan ketika dia tombak, keluar darah dan air. Air dan darah itu muncrat dan kena sama matanya, wajahnya daripada tentara. Dan tentara itu namanya Longinus. Akhirnya dia menjadi santo. Di dalam gereja Katolik diangkat menjadi santo karena dia sebetulnya matanya sudah rabun, hampir buta. Tapi ketika darah daripada anak domba Allah itu muncrat dan kena di matanya, dia kucek-kucek matanya, dia kucek-kucek air dan darah itu yang masuk. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia bisa lihat. Sehingga dia berkata, dia sungguh Allah. Luar biasa. Akhirnya tentara ini menjadi penginjil. Biarlah kita sekalian, kita minta kepada Tuhan, darah-Mu yang kudus, biar yang tumpah di atas kayu salib, basuhlah kami Tuhan. Ada terlalu banyak dosa, kotor, pikiran-pikiran yang buruk, niat-niat yang buruk. Basuh kami sekalian dengan darah anak domba Allah. Sehingga kebutaan kita boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita boleh melihat dengan jelas. Dan kita berkata, Yesus itu sungguh Allah. Bukan hanya di kata-kata kita. Bukan hanya di mulut kita, kita akui Yesus Tuhan. Tapi di kelakuan kita, kita akui Yesus adalah Tuhan. Di perbuatan kita, kita akui Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melatih kami, Engkau mengajar kami. Sama-sama kita buka lagi Matius 27. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Bayangkan, Yesus yang adalah juru selamat, Yesus yang menciptakan mereka, mereka bertekad untuk membunuh. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, oleh kelakuan perbuatan kita, kita bunuh Tuhan Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Yudas menyesal. Sama seperti Petrus, dia berkhianat, dia menyangkal Yesus 3 kali, dia menyangkal. Dia bilang swear, sumpah. Keluar dari mulutnya sumpah serapah. Dia berkata, aku tidak mengenal Tuhan, aku tidak mengenal dia. 3 kali dia menyangkal. Tapi sama seperti Petrus, Yudas juga menyesal. Kalau sampai hanya menyesal saja, tidak cukup. Tidak cukup. Tapi kita harus bertindak. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan ini? Itu urusanmu. Mereka pun maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Sebab ini uang darah. Hati-hati uang yang kita pegang. Jangan sampai uang itu uang darah.
uang pengorbanan orang lain. Dan kita pegang, kita tahan. Dia menyesal. Dia ambil uang itu, dia lempar ke bait suci. Dia nggak mau, menyesal. Sayang sekali dia menyelesaikan persoalannya sendiri. Andaikan dia mau tunggu, kan firman Tuhan berkata, dia pergi ke pohon dan menggantungkan diri. Andaikan dia mau tunggu, Yudas mau tunggu sebentar saja. Yesus tergantung di kayu. Yang terbuat dari pohon itu kan ambil kayu. Di kayu Tuhan mati di atas kayu salib untuk dosa seisi dunia. Kalau saja Yudas mau berkata, sebagaimana dia menyesal. Sekali lagi, kalau hanya sampai menyesal, nggak cukup. Kita harus bertobat, minta ampun. Berapa banyak orang menyesal. Aduh, kenapa saya buat begini ya sama saudara saya? Kenapa saya buat begini ya kepada sahabat saya? Kenapa saya buat begini ya sama tetangga saya? Ada menyesal. Nggak mungkin kita anak Tuhan kalau kita berbuat sesuatu dan kita tidak menyesal. Ada menyesal, tapi tidak cukup kalau cuma menyesal. Bertobat, minta ampun. Datang pada Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Sayang, Yudas tidak datang pada Yesus. Dia ambil jalan sendiri. Dia gantungkan diri dan dia mati menggantungkan diri. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat pada Lukas 8. Injil Lukas 8. Ayat 3. Berkata demikian. Mulai dari ayat 2 ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka tidak pakai untuk kepentingan diri sendiri. Tapi mereka pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kalau kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita pakai kalkulator. Untung rugi, kalau saya kasih begini, saya untung, saya rugi. Aduh, kalau saya rugi, saya nggak mau kasih deh. Aduh, untungnya terlalu kecil, saya nggak mau kasih. Jadi kita kikir, kita menahan hak orang lain. Sedangkan kalau kita lihat perempuan-perempuan ini, mereka perempuan-perempuan kaya, tapi tidak kikir. Mereka melayani, kata firman Tuhan, rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau Yesus pergi pelayanan, ada rombongan. Kan murid-murid itu rombongan. Ada Yudas. Dia adalah bendahara. Tapi perempuan-perempuan ini apa yang mereka katakan? Nggak usah pakai uang kas deh Tuhan. Nanti kami yang bayar. Wah, hebat. Kalau boleh, kadang-kala kita bilang, kasih keluar dari uang kas. Ada uang banyak kok, keluarin dari uang kas. Tapi perempuan-perempuan ini berkata, nggak usah pakai uang kas. Sudah simpan aja itu uang. Untuk Yesus bisa pakai di dalam perjalanan selanjutnya. Kami yang mengeluarkan pengeluaran. Baik penginapan, maupun makan, maupun apa saja yang mereka perlukan. Mereka berikan. Pakai uang kekayaan kami. Kami mau pakai untuk pelayanan daripada Yesus dan rombongan. Ini baru namanya luar biasa. Tidak terikat dengan uang. Tidak cinta akan uang.
tapi mereka kendalikan uang, bukan uang kendalikan mereka. Ini perempuan-perempuan kaya yang patut sampai sekarang disebut di dalam kitab suci karena mereka melayani dengan kekayaan mereka. Tanya pada diri sendiri, adakah aku tahan uang orang lain di dalam tanganku dan aku tidak mau berbagi dengan orang lain, tapi belajar dari perempuan-perempuan kaya ini, di mana mereka melayani dengan harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Mereka melayani rombongan. Jadi bukan cuma satu orang, bukan hanya Yesus mereka layani, tapi rombongan daripada Tuhan. Semua dilayani dengan baik, dengan harta kekayaan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Wah, bagus sekali. Puji Tuhan. Kita juga lihat di dalam 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4. Di sana ada 1 Raja-Raja 4 mulai dari ayat 8. Elisa mampir di rumah seorang perempuan kaya di Sunem. Dia mampir di situ, tiap kali dia suka mampir di situ. Kemudian perempuan ini berkata kepada suami, orang yang mampir di sini, yang kulihat dia adalah orang kudus. Maka dia berkata kepada suaminya, ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang telah datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi perempuan ini amat-amati seluruh keadaan daripada abdi Allah ini. Dia bilang ini orang kudus, orang suruhan Tuhan, abdi Allah, hamba Tuhan. Kemudian dia berkata, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dia berkata kepada suami, baiklah kita buat suatu ruang, suatu kamar yang berdinding batu. Berarti kalau berdinding batu itu dia buat itu permanen, bukan dari triplex, bukan dari gabah-gabah, tapi dari batu. Jadi dia buat itu sungguh-sungguh membangun dengan hati. Kamar itu permanen untuk hamba Tuhan. Dia siapkan kamar untuk hamba Tuhan. Ada orang di rumah, dia siapkan kamar untuk ruang doa. Biarlah kita sekalian dalam hidup kita yang satu kali ini, kita belajar. Ada orang yang patut kita beri. Ada orang yang patut kita siapkan ruangan. Ada orang yang patut kita hormati. Kalau kita mau dihormati, hormatilah juga orang lain. Kalau kita mau orang bermurah hati kepada kita, bermurah hati juga kepada orang lain. Jadi inilah firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk dibahas. Jangan sampai kita dikendalikan oleh uang. Tapi saudara dan saya, kendalikan uang. Tuhan pasti berkati kita sekalian. Saya ingin bersaksi kepada saudara sekalian, pada masa pandemi seperti begini, ini pandemi COVID-19 tidak gampang. Berapa banyak toko tutup, usaha tutup, bisnis tutup, ya kan? Ada masa yang sulit-sulit. Dan di tengah-tengah masa yang sulit ini, kalau dulu kan kami hamba-hamba Tuhan itu melayani tiap hari, offline dong. Tapi kalau online kan nggak sama seperti biasa. Jadi menurun semua, menurun. Maka kami juga tidak keluar kota, kami juga tidak pergi-pergi penginjilan ke desa-desa, karena tidak mungkin, karena masa pandemi begini, tidak mungkin. Kemudian keuangan juga makin hari makin tipis, jadi tidak mungkin. Tapi di masa yang paling sulit seperti begini, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang pastor dari Amerika. Dan dia berkata, Ibu Esther, saya undang Ibu Esther hadir di Amerika ini karena saya akan
menjadi kepala paroki, pastor paroki di Long Beach, dan saya mau Ibu Esther dan Ibu Meika hadir. Saya pikir, saya bilang sama pastor, aduh nggak mungkin saat begini, tiket gaji sudah berapa, ya kan? Jadi tidak mungkin. Jadi kalau masa seperti begini, nggak mungkin saya datang. Tapi dia bilang begini, kenapa nggak bisa datang? Jadi saya pikir ya sulitlah untuk masa begini kita mau terbang, tiketnya aja udah berapa. Kemudian dia berkata begini, Ibu pikirin tiket ya? Saya diam aja sih. Kemudian dia berkata begini, nggak usah pikirin tiket. Tante Esther nggak usah pikirin tiket. Saya yang siapkan. Ibu Meike dan Ibu Esther datang saja. Nggak usah pikirin. Saya cari sponsor. Hah? Saya kaget. Karena biasanya kita awam cari sponsor untuk pastor. Belum pernah saya alami pastor cari sponsor untuk awam. Belum pernah. Jadi saya bilang, aduh pastor, ini kayaknya agak sulit deh gitu. Dia bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian ada satu lagi Tante Esther, dia bilang begini, karena ini anak ini saya kenal dari dia masih kecil, masih di SMP, kami suka, Bu Meike suka kasih PA pada dia, dan dia sama mamanya sama saya suka pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, ke Kalimantan, ke NTT, dan sebagainya. Jadi dia bilang, ada lagi hadiah satu. Saya bilang, apa? Tante Esther dan Tante Meike naik cruise. Wih, saya tahu kalau cruise ke Alaska itu mahal sekali. Tapi dia bilang begini, nggak usah pikir. Sudah saya cari sponsor. Dan saya bersyukur pada masa yang paling sulit, Tuhan kasih hadiah pada kami. Pergi ke Amerika, naik cruise. Dari kota ke kota juga kami pelayanan. Semuanya Tuhan siapkan. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Makanan melimpah Tuhan berikan. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 23. Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini kan pandemi ini kan lawan banget. Pandemi ini kan COVID-19 kan musuh banget. Tapi di hadapan musuh, Tuhan persiapkan hidangan bagiku. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kami melayani di sana, yaitu di orang Indonesia, kemudian di orang Vietnam. Malam-malam tiba-tiba ada Henry berkata, Bu Esther, besok bawa firman Tuhan. Oke, saya bilang, kalau bawa firman Tuhan kan biasa. Enggak, tapi di orang Vietnam. Ibu Esther bawanya bahasa Inggris. Saya tadi dia, oke. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan mampukan. Kemudian di kapal, itu bukan cuma orang Indonesia yang ikut misa. Di misa itu ada orang Vietnam, ada orang Meksiko, ada orang Inggris, ada orang Amerika, orang asing semuanya. Dan disitulah kami melayani. Dan disitulah kami bersaksi betapa hebat Tuhan Yesus. Jadi ternyata bisa, kalau mau bisa semuanya. Tuhan yang mampukan, mau bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Belanda bisa. Tuhan itu memampukan kita melayani dengan hati. Yang paling penting, Tuhan bertakhta di hati dan Roh Kudus memimpin. The favor of God is on me. Kalau favornya Tuhan di atas kita, maka segala perkara dapat kita lakukan. Yang mustahil, yang tidak mungkin, yang paling susah pun kita bisa. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita melayani, kita beramah terhadap orang. Itu semua saudara dan saya bisa. Karena Tuhan yang memampukan. Biarlah kita sekalian mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biar kita belajar berkata kepada musuh kita. Yang akhirnya berbaikan. Kita berkata,
aku melihat wajah Tuhan di wajahmu. Jangan sampai kita melihat iblis, tapi kita melihat Tuhan di wajah setiap anak Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih boleh melayani di Palumpo ini, di persekutuan doa ini. Dan biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, terima kasih firman Tuhan telah diberitakan. Tuhan, kami tahu cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Kami tidak mau cinta akan uang. Kami mau cinta Yesus. Alihkan pandangan kami dari kekayaan dunia ini. Dan alihkan pandangan kami agar kami fokus kepadamu. Memandang Engkau, belajar dari Engkau. Dan Engkau yang bercakap-cakap dengan kami. Firman-Mu masuk di dalam hati kami. Dan mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ajarlah kami mengampuni musuh-musuh kami. Ajarlah kami mengampuni saudara-saudara kami. Sehingga setiap apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kami lakukan di dalam hidup kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi terutama menjadi pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ubahlah kami. Kami sangat percaya, di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Berkati juga Bu Esther. Terima kasih banyak untuk pelayanan malam hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan dong dimanapun teman-teman berada. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa malam hari. Terima kasih. Saya tahu Ibu Esther orang yang sangat sibuk. Tapi bersyukur kita yang malam hari ini bisa ketemu dengan Bu Esther. Sungguh berkat yang luar biasa apa yang telah di-sharingkan oleh Ibu. Bagaimana kita harus memperlakukan uang itu dan bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Saya percaya banyak yang bergumul dengan hal ini. Banyak yang bergumul dengan bagaimana kita harus memperlakukan uang. Dan mungkin dari sharingnya Bu Esther, ada nggak sih teman Bapak Ibu sekalian yang diteguhkan dari apa yang sudah di-sharingkan? Mungkin ada yang mengalami permasalahan yang sama peliknya ketika mungkin dengan gara-gara uang kita bertengkar atau berselisih dengan seseorang. Apa ada boleh angkat tangan yang pernah mengalami hal yang sama? Berselisih atau bersalah paham dengan seseorang karena masalah keuangan? Boleh angkat tangan yang pernah mengalami? Langsung angkat di layar saja karena di sini saya bisa lihat semuanya. Wah, puji Tuhan, ternyata tidak pernah ada yang mengalami hal yang sama. Wah, hebat sekali. Iya, luar biasa. Oh, ada Bu Siska yang pernah alami, angkatan kita yang pernah alami bergumul merasakan titik terendah gara-gara keuangan lagi kosong. Terutama di masa pandemi. Ada yang ngerasain apa? Angkat tangan, soalnya aku juga ngerasain. Yang ngerasain nih usaha-usahanya lagi jatuh banget gara-gara corona. Yang ngerasain siapa? Yang katanya yang usaha lampu, yang usaha angkat tangan, ayo. Baik, silahkan Bapak Ibu teman-teman. Mari kita muliakan Tuhan dengan sharing, kita saling meneguhkan. Saya percaya bahwa ketika kita memberikan sharing kita, bukan hanya kita membagikan apa yang kita alami, tapi kita menguatkan saudara-saudari kita yang mungkin saat ini bergumul tentang hal yang sama. Dan kita sama-sama melihat bahwa Tuhan itu tidak hanya dikatakan, tetapi dirasakan dan dialami. Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing, saya persilahkan langsung unmute saja. Siska mau sharing? Mau sharing? Oh, lain kali saja. Oke, ada yang mau sharing? Atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Pak Darius mungkin mau tanya? Atau saya deh tanya Bu Esther,
ini bukan bertanya sih, lebih ke saya memohon nasihat ke Bu Esther. Ini gara-gara corona, hidup ini pernah buat saya, di mana saya mengalami hidup saya itu bukan kelebihan, tapi berkecukupan. Saya mau ini, puji Tuhan ada. Mau itu, puji Tuhan ada. Tapi di gara-gara corona nih, semuanya susah. Mau berusaha setengah mati pun kayaknya jalan itu nggak dibuka-bukain, nggak ada gitu. Mau buka ini susah. Akhirnya banyak nih usaha saat ini yang mengarahkan kita untuk mencari usaha yang bagaimana caranya cepat. Ya, kira-kira Bu Esther, saran bagaimana sih sebenarnya kita memandang di mana Tuhan saat ini memberikan kita masalah, mengizinkan kita mengalami masalah yang keuangan usaha kita susah. Bagaimana sebenarnya kita harus berjuang supaya kita itu walaupun usaha-usaha terus nggak pernah lelah gitu. Mungkin itu saja Bu Esther, mohon saran bagaimana caranya supaya kita nggak tetap bersemangat bersama jalan yang kita tempuh itu sepertinya tidak ada jalan keluar sampai sekarang. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, semua orang mengalami masa susah kan. Kita lihat di kitab suci ya, ada terjadi kelaparan yang luar biasa. Pada Kejadian 26, timbullah kelaparan di negeri itu. Kemudian kita lihat Ishak, di mana dia tetap menabur. Dia pergi, itu kan kalau kelaparan, tidak hujan, tidak turun, ladang itu menjadi kering sampai pecah-pecah itu ladang. Tapi Tuhan suruh untuk mengerjakan. Apa yang dia buat? Dia cangkul, dia membajak. Tanah yang begitu keras, dia bajak, dan pasti dia keringat. Tapi pada saat dia membajak, dia tidak lihat kekeringan. Dia lihat apa yang Tuhan katakan di dalam hatinya. Tabur. Tabur. Maka firman Tuhan pada ayat 12 daripada Kejadian 26 berkata demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi ketika terjadi kekeringan, ketika tidak hujan turun, Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang kering. Kayak sekarang kita kan COVID ya, pandemi begini COVID-19. Ada orang yang begini juga tanah kering. Tidak ada kehidupan, pecah-pecah. Bisnisnya pecah-pecah. Tapi Ishak itu dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia belajar. Pada masa sulit, tetap bersyukur, dia tabur, dan dia tabur. Dan pada saat dia tabur, kata firman Tuhan di sini, ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Kita semua ini diberkati Tuhan. Semua. Saya merasakan pada masa yang sulit, COVID-19 ini, pandemi ini, kok bisa Tuhan bawa saya ke Amerika, ajak saya naik krus. Krus itu mahal dan mewah luar biasa. Makanan dari ujung ke ujung. Jadi saya lihat, kok Tuhan engkau menjamu saya di depan musuh saya. Musuh saya kan COVID ini. Tapi Tuhan jamu. Jadi bagi kita sekalian, yang mengalami turun, belajar dengar firman Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ucap berkat bagi dirimu sendiri. Kau katakan pada diri, saya diberkati, saya sehat, saya kuat. Tuhan pasti buka jalan bagi saya. Karena saya adalah ahli waris kerajaan sorga. Tubuh saya adalah bait Allah.
dan Roh Kudus yang memimpin. Kalau engkau ucap tiap kali firman Tuhan, engkau ucap janji Tuhan, maka pasti Tuhan buka jalan bagi bisnismu, bagi usahamu, bagi apa yang kau kerjakan. Karena firman Tuhan yang berjanji, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita pegang akan berhasil dan beruntung. Jadi pada masa sulit seperti begini, jangan bersungut-sungut. Jangan marah-marah. Wah, kok tinggal sedikit. Aduh, kenapa begini? Aduh, gimana nih? Udah mau habis duitnya. Kalau kita lihat sudah mau habis, terima kasih Tuhan. Uang saya lagi on the way. OTW. Uang lagi OTW. Jadi jangan, udah mau habis nih Tuhan, udah mau habis. Enggak. Lagi OTW. Tuhan sedang kirim. Tuhan sedang menguji kita. Apa pada masa sulit, masa kelaparan, masa yang kering, tidak ada hujan, apa kita percaya bahwa Tuhan bisa berkati? Maka Dia berkati kita sekalian. Amin. Terima kasih intinya tetap percaya dan tetap bersandar sama Tuhan Yesus. Baik, terima kasih Bu. Silahkan teman-teman, saya rindu sekali ada yang mau sharingkan bagaimana teman-teman ini mengalami kesaksian apapun lah, kita menanti siapa yang memuliakan Tuhan malam hari ini. Ada yang mau sharing? Ada yang mau bertanya? Ibu Oli mungkin? Boleh bertanya. Di-unmute saja, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lagi yang bertanya ya. Boleh ya, Bu Boleh. Esther? Bu Esther, bagaimana kita bisa menjadi seperti kayak perempuan-perempuan kaya tadi yang boleh memberikan hartanya? Kan kadang-kadang kalau kita ke gereja, kadang-kadang kita memberi persembahan kalau perlu cari uang yang terendah kan. Tapi kalau untuk pergi makan atau pergi mana kita boros. Terus bagaimana mengatasi, bagaimana kita bisa jadi seperti perempuan-perempuan yang dalam kitab tadi yang Ibu Esther bahas? Nah, saya kan suka ke Bali. Saya suka melihat bagaimana orang Hindu kalau mereka pergi ke tempat di mana mereka beribadah, mereka itu pakai bajunya bagus banget. Karena baju untuk ibadah sama baju untuk pesta beda sekali. Baju untuk ibadah dan baju ke mall beda. Baju ibadah itu tersendiri. Dia warna kuning kah, lantas dia hias, dia make up, dia punya keadaan jadi bagus sekali. Karena dia mau menghadap dewa. Kan mereka punya banyak dewa. Ya, ada ratusan dewa kalau nggak salah. Dan saya lihat kalau mereka bawa, ada deh yang taruh di atas dan taruh di bawah, yang sesajen itu. Kalau di atas itu untuk dewa yang baik katanya. Kalau yang di bawah untuk dewa yang kurang. Tapi mereka penuh hormat buat lo. Aduh, penuh hormat. Terutama kalau mereka bawa persembahan. Dia taruh di kepala. Persembahannya itu bagus. Ada apel, ada per, ada rambutan, ada telur, ada macam-macam. Dari gini sampai menjunjung tinggi. Dia taruh di atas kepala. Kemudian kalau dia pergi ke tempel atau tempat di mana dia akan persembahkan persembahannya, dia berlutut loh. Kemudian dengan hormat dia taruh persembahannya. Sekarang bandingkan dengan kita orang Katolik. Kalau kita bawa persembahan, itu uang kita pilih, kebanyakan tidak pilih yang besar. Kebanyakan pilih yang kecil. Kemudian dia lipat sampai kecil. Kemudian dia taruh di sini. Kemudian dia pegang. Dia umpetin gitu. Dia sendiri malu terhadap persembahan yang dia mau kasih sama Tuhan. Kalau bagaimana kita umat Katolik beri persembahan sebagai tanda syukur. Umpamanya sekali seminggu kita ke gereja. Sepanjang minggu dia telah menjaga kita.
Dia telah memelihara kita, menyehatkan kita. Tega banget beri uang sampai dilipat-lipat, kemudian dimasukkan di dalam persembahan karena dia sendiri malu lihat persembahan. Mari, kita kalau mau ke restoran, mau makan ikan, kita berani bayar. Coba lihat kita bayar di restoran sama persembahan yang kita beri di gereja. Sama nggak besarnya? Biarlah kita belajar, tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Dia yang memberkati kita. Dia yang memberi napas kepada kita. Dia yang memberi kesehatan pada kita. Kita bersyukur, tahu memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Jangan kikir, karena Tuhan tidak pernah kikir bagi saudara dan saya. Belajar, bersyukur, beri yang baik, bukan beri yang kecil. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Bu Esther. Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, Pak Darius mungkin mau nanya atau apa? Sharing. Oke, saya rindu men-sharingkan satu berkat Tuhan. Mungkin kalau nanti ada yang men-sharing silahkan. Malam ini saya ingin berbagi berkat yang Tuhan sudah izinkan saya alami selama 1 minggu ini. Jadi puji Tuhan, minggu ini Tuhan berikan saya berkat sebuah pekerjaan. Saya tidak pernah menduga bahwa pekerjaan ini datang ke saya di saat yang benar-benar ya, di saat saya benar-benar susah. Saat semua orang susah mencari pekerjaan. Dan saya dapat itu benar hanya dalam semalam dan saya dapatkan pekerjaan itu. Saya bersyukur luar biasa karena di saat keluarga saya memang lagi sangat membutuhkan keuangan, Tuhan datangkan satu orang yang menolong saya untuk akhirnya mendapat pekerjaan dan bukan pekerjaan biasa. Jadi ketika saya dapat pekerjaan itu posisinya sama persis yang saya inginkan dan gajinya itu, waduh, kalau buat saya orang Jakarta mungkin itu biasa, tapi buat saya orang daerah itu sudah kantong tebal bagi saya. Dan ketika dapat itu saya sempat agak, wow Tuhan, kalau setelah saya hitung tadi malam, saya hitung-hitung dengan utang yang harus saya bayar, tidak lebih dan tidak kurang. Puji Tuhan, Tuhan paskan kebutuhan saya. Akhirnya sampai hari ini tuh saya bilang sama Tuhan, luar biasa betul ternyata ketika saya belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Karena jujur saat ini saya dalam pergumulan yang cukup berat. Jadi kadang saya bilang, saya nggak mau ikut pelayanan lagi dalam PD ini karena saya aja hancur gitu. Saya aja hancur mikirin diri saya aja kayak habis waktu saya sendiri. Tapi teman-teman dalam komunitas selalu mengingatkan, enggak, kita terus maju karena Tuhan tidak melihat kamu mempersiapkan apa, karena Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan untuk melayani Dia. Beri saja waktumu, berikan apa yang kamu bisa. Dan jujur tiap kali saya pelayan saya bergumul cukup berat karena menurut saya Tuhan, saya tidak siap. Saya dengan banyak permasalahan saya saat ini, apa yang saya bisa bawa dalam persekutuan doa kecuali badan saya yang cuma ini. Hati saya hancur Tuhan, kacau, pikiran saya kacau. Tapi Tuhan itu menurut saya kayak maksa saya. Jadi saya sekarang tidak punya pilihan. Kalau saya pikir begini, kalau saya tidak mau pelayanan, loh Tuhan baik banget, saya nakal aja. Tuhan baik kasih saya berkat. Hanya waktu saya sebentar ikut PD, kok saya nggak mau korbankan Tuhan. Jadi malam hari ini pun, tadi saya sementara sebenarnya lagi kerja dan itu saya buru-buru pergi karena saya sudah komit bahwa Tuhan aja sudah komit tidak pernah melihat saya seburuk apa, Dia tetap berkati saya, apalagi saya kok nggak mau ngasih gitu, walaupun mungkin ini hanya sedikit tapi hati saya Tuhan tahu bahwa saya rindu melayani Tuhan dan saya mau bagikan bahwa ke teman-teman semua, Bapak Ibu yang mungkin saat ini mungkin juga mengalami kayak saya lagi bergumul, lagi banyak permasalahan. Yuk sama-sama belajar, saya juga belajar. Kita tetap tekun sama Tuhan, tetap memberi waktu sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah melihat seperti apa kita. Karena kasihnya itu tidak memandang sebenarnya kita. Mengalir aja kayak air, nggak tahu di bawah ada apa. Mengalir aja turun. Dan luar biasa Tuhan kita itu. Saya bangga menjadi orang Katolik, menjadi anaknya Yesus. Luar biasa Tuhan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus.
Baik, Bapak Ibu, adakah yang juga mau sharing? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, baik. Malam hari ini terima kasih banyak untuk Bu Esther, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Semoga Bu Esther juga selalu diberi kesehatan, terus melayani. Dan Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa malam hari ini yang baru bergabung dengan kita. Luar biasa, mari ikut lagi minggu depan kita akan ada lagi. Setiap hari Kamis kita ada PD. Jadi silahkan linknya di-save saja, kami dengan link yang sama biasanya. Jadi kalau ada yang mau